Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, ada berita terbaru. Katanya usai Hasto Kristianto ditangkap oleh KPK, ditahan, Koni Bakri katanya mulai membuka dokumen rahasia teman-teman ya, yang dititipkan Hasto kepadanya. Apalagi kegaduhan yang akan ditimbulkan oleh si Miss Apem ini ya. Apem wine ya. Kita bahas dulu teman-teman, ini dia ya. Pra-peradilan Hasto gagal. Koni Bakri di Rusia mulai membuka rahasia yang dititipkan Hasto. Bentar, tunggu dulu. 1. Pembunuhan 6 laskar FPI atas perintah Jokowi. 1. Buktinya mana? Buktinya. Yang kedua, 2. Jokowi menerima aliran judol dari Sambo. Yang kedua. Yang Buktinya. ketiga, suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 adalah 35%, bukan 58%. Buktinya mana? Kocak Anda. Yang keempat, Ibu Iriana minta Gibran harus jadi wapres dengan cara apapun. Ya kan? Mana buktinya? Yang kelima, Jokowi mengantongi sekitar 1.000 triliun dari PSN, penjualan Kepulauan Halmahera, karena saya dengar ada sekitar 210 yang dijual, ya kan? Mana buktinya tukang fitnah? Kemudian pasir laut ke Singapura, ya kan? Setoran di rut BUMN. Nah, jadi dari 5 hal ini, menurut saya ini bocoran dari Koni Bakri di Rusia yang beredar luas di TikTok. Saya minta tanggapan istana. Sekali lagi, saya minta tanggapan istana dan minta tanggapan dari. Anda siapa minta tanggapan istana? Anda itu kayak lalat di sampah saja ya. Nggak perlu dipedulikan pemerintah, tambah-tambah urusan. Jokowi Widodo. Jika tidak tanggapan berarti benar barang ini. Nah kalau ini benar, maka ketika pernyataan Presiden Prabowo yang menyatakan mendukung Jokowi, berkali-kali disebutkan itu dengan yel-yel, itu artinya bahwa dia mengundang rakyat Indonesia untuk segera menghentikan dia sebagai presiden. Itu pikiran saya. Kenapa ini harus dijawab semuanya ini? Nah, Hasto kan sudah ditahan, Pak. Coba tahan orang-orang seperti ini ya. Ini perusak teman-teman ya. Perusuh ini wajahnya teman-teman ya. Pemfitnah. Fitnahan ini keji sekali teman-teman, fitnahan. Meskipun keputusan MK itu adalah keputusan yang final dan mengikat. Asal-asal ngomong tanpa ada bukti. Bukan kali itu. Salah satu hakim mengatakan tidak ada cawe-cawe. Kalau bos sendiri ngaku kok saya ini jadi presiden kalau mendukung oleh Jokowi. Itu artinya dia mengumumkan. Membuat pengumuman, hei rakyat Indonesia, saya ini presiden kalau didukung oleh Jokowi Widodo di sampingnya itu. Nah jadi ini artinya bahwa perlu kita melakukan penekanan. Nah itulah yang saya sudah katakan kemarin. Pasti akan ada ini berita terbaru yang akan muncul terkait dengan Koni Bakri di Rusia. Pasti namanya akan mulai disebut-sebut ya. Mana dokumennya? Kalau hanya sekedar fitnahan seperti ini, apa sih? Semua orang bisa saja mengarang cerita ya. Coba Anda katakan satu ini. Jokowi memerintahkan begini, ini buktinya, ada rekaman videonya, ada surat perintahnya dan sebagainya. Itu kan ini mah nggak ada ya, tukang fitnah ini kelompoknya ini ya teman-teman. Kalau lihat yang gimana penjahat-penjahat sekarang kagak kayak cacing kepanasan kalau presiden sama hakim udah sepakat mau kerja sama. Dan saya ingin menyampaikan hormat saya, penghargaan saya kepada seluruh keluarga besar peradilan Indonesia. Saya mengakui baru sekarang saya sungguh-sungguh sadar dan mengerti betapa berat beban bapak-bapak, ibu-ibu, para hakim, para peradilan. Rakyat kita berharap keadilan. Rakyat kita, apalagi yang paling lemah, yang paling miskin dan paling tidak berdaya, tempat terakhir mereka mencari keadilan adalah kepada para hakim. Karena itu saya bertekad untuk bekerja sama dengan legislatif. Kita akan bicarakan bagaimana kita harus memperbaiki kualitas hidup semua hakim.
Lihat sendiri aja, dari kemarin pada bikin ribut sendiri, bikin onar sendiri, heboh sendiri. Pada ketakutan soalnya bahan korupsinya udah diganggu. Panik soalnya para hakim di legislatif udah dirangkul sama presiden. Penjahat yang ada di level supervisor sama manajer nyuruh cunguk-cunguknya bikin keributan. Bayar demo-demoan, bayar media yang bisa dibayar, bikin keributan sama fitnah di Twitter. Yang keras mengatasnamakan demokrasi, kemanusiaan. Padahal dibalik semua itu, yang ada di kepala mereka cuma duit sama kekuasaan. Mikirin diri sendiri sama kelompoknya doang, nggak ada mereka mikirin rakyat kecil beneran. Ada rakyat kecil itu cuma dijadiin bidak catur doang sama mereka. Kebuka kan pikiran sama hati kalian ngeliat kejadian kayak gini. Hati siapa udah ketahuan, cara penjahat ini melakukan serangan udah kelihatan. Gue mendengar tebakan kalian di kolom komentar. Lo lihat yang gimana penjahat? Wow. Ini menunjukkan keseriusan Pak Prabowo dalam menangani serius para koruptor di Indonesia. Aduh, Samsul, ujung-ujungnya sungkem ya. Apapun Anda harus taat kepada sistem pemerintahan. Harus sungkem tuh, harus tunduk dan taat kepada wakil presiden juga ya. Tonton. Itu tuh Samsul yang Anda olok-olok. Sekjen PDIP Hasto Kristianto resmi ditahan KPK. Ya teman-teman, KPK akhirnya resmi nih menahan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan obstruction of justice alias perintangan penyidikan. Dia itu ditahan selama 20 hari ke depan. Kasus ini bermula dari dugaan suap ke ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antar waktu PAW anggota DPR RI, termasuk Harun Masiku, yang sampai sekarang masih buron. Dan gak cuma soal suap, tapi Hasto juga diduga menghalangi penyidikan, teman-teman. Dia disebut membocorkan operasi tangkap tangan OTT dan bahkan menyuruh Harun Masiku buat ngumpetin handphone biar nggak ketahuan KPK. Nah, buat teman-teman yang nggak ngikutin informasinya nih, jadi Hasto ini sempat loh ngelawan lewat pra-peradilan, tapi permohonannya itu ditolak. Sekarang dia ajukan 2 pra-peradilan lagi buat coba lepas dari status tersangkanya. Kasus ini jelas bukan main-main, teman-teman, apalagi melibatkan partai besar. Apakah ini akan jadi titik balik dalam pemberantasan korupsi atau justru makin banyak drama politik? Coba deh kita tunggu kabar selanjutnya ya. Nah, ini yang teman-teman ya. Jadi kalian paham kan siapa yang menggerakkan mereka? Mahasiswa ini dari partai mana yang menggerakkan mereka ya? Kalian di sini saya jelaskan dulu. Ini partai yang dipakai mobil yang dipakai oleh para mahasiswa itu teman-teman ya. Mobil komando, Mokom, Masa Aksi Indonesia Gelap. Itu sama dengan mobil komando masa PDIP yang mengawal Hasto di KPK. Kalian sekarang sudah paham kan bahwa mahasiswa yang dikatakan rakyat hari ini bukan hanya sekedar omongan saja, tapi benar mereka adalah maha yang disewa. Ya, lihat mobilnya tuh sama. Tulisannya pun sama, suara rakyat katanya ya. Sama mobil ya. Jadi kalian sudah paham kan ya? Para mahasiswa ini digerakkan oleh partai mana? Semoga saya bisa memberikan informasi ini kepada masyarakat agar supaya masyarakat bisa menilai bahwa selicik itu loh partai ini dalam mencoba untuk membalikan keadaan, padahal mereka itu sudah terjungkir balik dan susah untuk kembali ke keadaan yang semula. Karena masyarakat hari ini sekali udah nggak percaya, itu susah untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat lagi. Kalian bisa melihat bahwa masyarakat hari ini benar-benar kritis, mengikuti dengan detail, mengikuti dengan seksama soal bagaimana tingkah laku para pelaku-pelaku politik hari ini. Dan siapa yang mereka putuskan untuk percaya, itu yang bakal mereka percaya. Siapa yang mereka sudah ketahuan nih, sekalipun mereka nggak keluar-keluar ya. Itulah silent majority teman-teman ya. Itu benar-benar memberikan punishment kepada orang-orang yang seperti partai tersebut ya, dengan cara mereka kehilangan dukungan. Ya, saya salah satu orang yang menarik dukungan dari yang dulunya sangat menyukai partai ini. Ya, apalagi kan waktu itu Pak Jokowi bersama mereka. Saya nggak tahu kejadian internal yang terjadi di partai itu. Makanya saya benar-benar menggemari partai di PDIP karena ada Pak Jokowi di dalamnya. Ya, saya pikir kalian juga mengalami hal yang sama. Bagaimana? Tulis di kolom komentar pendapat dan tanggapan kalian. Saya pamit tulis di next video and God bless. Baik.